Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya mau mempresentasikan tentang diagram alir atau flowchart pada mata kuliah basis data. Sebelum saya lanjutkan, perkenalan saya dulu, yaitu nama saya Ahmad Yusril Mahendra. Terus prodi saya Teknik Informatika kelas 20A1 semester 3. Di sini ada peta konsep tentang materi yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama ada diagram alir flowchart, yang kedua ada IRD dan DFD, dan yang ketiga adalah jenis-jenis DFD mulai dari level 0, 1, dan 2. Yang pertama kita akan ke diagram alir flowchart. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih diagram alir flowchart itu. Nah, di sini ada pengertiannya. Apa itu flowchart atau diagram alir? Yaitu diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nah, flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia program juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Ada fungsi flowchart, yaitu fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses lainnya sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Nah, ada beberapa jenis flowchart, yaitu yang pertama flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, dan flowchart skematik. Di sini ada beberapa simbol-simbol dari diagram alir atau flowchart, yaitu yang pertama ada flow, di mana simbolnya digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Gambarnya panah. Terus yang kedua ada one path reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Terus ada walk of peak reference, itu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Ada lagi terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Dengan proses, itu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Dan decision di sini simbol yang menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Di sini ada input output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Dan selanjutnya ada manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya yaitu dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Predefined process itu simbol untuk melaksanakan suatu bagian subprogram atau prosedur. Yang selanjutnya adalah display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang terakhir ada preparation, yaitu simbol yang menyatakan persediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, di sini adalah salah satu contoh diagram alir, yaitu mencari bilangan ganjil dan genap. Pertama yaitu mengimport data yang berupa nilai dari bilangan bulat ini dengan menggunakan simbol input output. Setelah itu kemudian nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2, yaitu dengan simbol proses seperti ini persegi. Selanjutnya yaitu ke proses selanjutnya, yaitu jika sisa bagi sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Di sini dengan menggunakan pernyataan simbol decision, yaitu mencari pernyataan ya atau tidak. Ya. Setelah itu jika sudah ketemu hasilnya maka selesai. Ini adalah salah satu contoh diagram alir flowchart. Yang kedua lanjut ke IRD dan DFD. Di sini IRD yaitu
Entity relationship diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Jadi digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Nah, kapan RD digunakan? Yaitu dalam bentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Ya kan? Pasti kita memerlukan konsep. Sebelum kita lanjut membuat program, awalnya kita harus membuat konsep lebih dahulu. Yaitu konsep yang akan dipakai dalam project ini berbentuk IRD atau juga disebut dengan IRM, Entity Relationship Model. Jadi kita dapat memanfaatkan IRD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Di sini ada beberapa simbol Entity Relationship Diagram atau IRD. Entities, yaitu ada bentuk persegi ini entity, yaitu suatu entity digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Ada weak entity, yaitu suatu entity yang tidak dapat diidentifikasi melalui atributnya dengan sendirinya. Keberadaan weak entity bergantung kepada entity lain yang disebut owner entity. Terus yang terakhir ada associative entity, yaitu entity yang digunakan pada many to many, ya, relationship banyak antar banyak. Terus ada atribut, yaitu di sini atribut dalam notasi Gen, sebuah atribut digambarkan sebagai sebuah oval yang memuat nama atribut tersebut. Ada key atribut, yaitu suatu atribut yang mengidentifikasikan suatu entity dengan sangat spesifik atau unik. Nama dalam key atribut selalu di underscore. Multi-valued atribut, yaitu atribut yang dapat memuat lebih dari satu nilai. Multi-value atau multi-valued ini atribut digambarkan dengan dua oval. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada driver atribut. Suatu atribut di mana nilainya dihitung atau berdasar dari atribut lain. Driver atribut mungkin atau tidak dapat disimpan dalam database. Atribut ini digambarkan dengan oval putus-putus. Yang terakhir adalah relationship symbol, yaitu strong relationship. Suatu relationship hubungan di mana sebuah keberadaan entity bergantung kepada dengan entity lain, dan PK atau primary key. Dari child entity, entity anak tidak memuat komponen PK parent entity. Strong relationship digambarkan dengan belah ketupat. Ada lagi weak relationship, yaitu suatu relationship di mana keberadaan child entity bergantung pada entity ada PK. Child entity memuat komponen PK parent entity. Weak relationship digambarkan dengan dua belah ketupat. Oke, kita selanjutnya yaitu ke DFD. Ya, pengertiannya di sini adalah DFD atau data flow diagram, suatu diagram yang dibuat menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan aliran data dari sistem. Terdapat banyak simbol yang menggambarkan DFD, suatu dengan simbol lain memiliki fungsi dan gunaan yang berbeda. Pada tahun 1979, Tom DeMarco menyimpulkan komponen DFD terdiri dari entitas, proses, aliran, dan data store. Nah, ini adalah entitas, entity atau terminator. Ya, di sini simbol yang memiliki fungsi sebagai orang atau organisasi dan sejenisnya yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Simbol ini perlu diberi nama sesuai dengan aslinya. Biasanya menggunakan kata benda seperti bekerja, dosen, mahasiswa, sistem penjualan, dan lainnya, tergantung sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada proses. Nah, proses merupakan kegiatan atau pekerjaan yang memproses data inputan dari entitas ke output. Biasanya untuk proses diberikan kata kerja seperti bekerja, mengajar, belajar, menjual, dan sebagainya, tergantung dari entitas awal. Selanjutnya ada aliran data. Nah, di sini aliran data berfungsi untuk menerangkan aliran data atau informasi dari simbol suatu ke simbol lainnya. Biasanya pemberian nama pada aliran data juga menggunakan kata benda atau data store. Data store atau data sort merupakan simbol yang ada kaitannya dengan penyimpanan seperti file atau database. Simbol database biasanya berada setelah simbol proses untuk penyimpanan output pemrosesan. Dalam penanaman data store ini diisi sesuai dengan data apa yang disimpan.
seperti gaji, golongan, karyawan, dan lain-lain. DFD, yaitu jenis DFD level 0, 1, dan 2. Nah, yang pertama adalah diagram level 0, diagram konteks. Jenis yang pertama ini sering disebut juga dengan diagram konteks. DFD ini merupakan diagram yang terdiri dari metode yang dapat menjelaskan secara umum lingkup sistem informasi yang akan dibuat. Nah, pada gambar DFD ini, tahap-tahapnya dari suatu sistem yaitu ada tahapan atau proses mengakses biodata pelanggan dan pendaftaran treatment salon. Selanjutnya ada tahapan atau proses melakukan pemesanan atau booking. Dan yang ketiga ada tahapan atau proses melakukan transaksi pembayaran melakukan rating. Lanjut ke DFD level 1. Nah, jenis DFD yang kedua ini merupakan lanjutan dari diagram konteks. Pada DFD digambarkan secara lebih rinci dan lengkap karena proses utama dipecah menjadi beberapa sub dengan fungsi masing-masing. Nah, penjelasan singkat dari ini adalah pada tahap ini pelanggan akan memasukkan biodata diri seperti nama, alamat, nomor handphone, dan alamat email. Yang kedua yaitu salon akan menyebutkan daftar treatment seperti potong rambut, perawatan wajah, dan lainnya dengan harga yang ditentukan. Kemudian sistem akan menyimpan data dari pelanggan untuk memudahkan pelanggan saat melakukan pemesanan. Nah, selanjutnya admin bisa mengakses semua data ke sistem informasi. Lanjut ke DFD level 2, yaitu DFD level 2 akan lebih lengkap lagi mengulas proses-proses yang ada dalam lingkup sebuah sistem informasi. Contoh seperti ini. Nah, penjelasannya adalah admin memasukkan data produk sistem akan mengecek kelengkapannya. Setelah itu, data akan disimpan ke dalam database produk. Nah, admin juga dapat melakukan update dan delete produk. Oke, sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang diagram Alir flowchart, penjelasan dari IRD dan DFD, dan jenis-jenis DFD level 0, 1, dan 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.